Shalom, Yesus, saya bersyukur hari ini dipercepatan lagi oleh Tuhan Yesus yang menyampaikan isi hatinya yang kesekian ya di acara Saksian Hidup saya yang ke-69 di channel Bukit Sion. Saya bersyukur ya bisa menemui saudara-saudara semua yang dikasih Tuhan Yesus dimanapun berada dalam keadaan sehat dan tak kekurangan suatu apapun juga. Amin. Semua ini karena kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik dalam nama Yesus, Bapa di surga, memusrahkan acara ini sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Beri kami hikmat-Mu untuk mengerti apa pesan-Mu hari ini dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Ada satu tema saja ya hari ini, yaitu memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ya, atau istilahnya itu di atas standar. Ya, jadi kita memberi yang terbaik di atas standar. Itu tema hari ini. Jadi memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya, memberi di atas standar. Kalau pada umumnya kan orang-orang itu kan, orang dunia itu kan memberi kepada siapapun ya dalam kehidupan sehari-hari itu kan memberi sesuai standar ya. Tapi kalau kita memberi kepada Tuhan, kita harus memberi di atas standar. Di atas kita memberi pada sesama manusia ya. Jadi harus lebih dari pada umumnya. Ya, jadi memberi kepada Tuhan Yesus itu ada beberapa hal, yaitu kita memberi penyembahan kita ya, praise and worship itu dengan sungguh-sungguh, kita pelayanan dengan sungguh-sungguh, bukan pelayanan karena terbeban atau karena terpaksa ya, tapi dari rasa berterima kasih pada Tuhan, pelayanan yang didasari oleh ucapan syukur ya, memberikan iman yang terbaik untuk Tuhan ya, memberikan benih yang kita tabur dalam kehidupan sehari-hari, benih yang baik ya, memberikan ucapan syukur setiap saat, setiap waktu, memberikan kesetiaan kita, ketaatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara apa? Mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena iman tanpa perbuatan sia-sia. Kita belajar ya, ada beberapa kisah dalam Alkitab sesuai tema ini ya. Dimana kisah yang akan saya bacakan ini itu berbicara tentang hati dan pengenalan akan Tuhan Yesus ya. Jadi semua yang mereka lakukan ya, itu bicara soal hati mereka dan soal pengenalan akan Tuhan ya. Mereka mengenal siapa Tuhan mereka dan mereka mengenal dengan baik ya kepada siapa ya mereka memberi ya. Jadi itu tema kita hari ini. Yang pertama yaitu kisah di Matius 26 ayat 6 sampai 9. Kita baca bersama ya. Matius 26 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan ya. Perikopnya Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli bualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Ayat 8. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Ayat 9. Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal
dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Kita melihat ya, perempuan ini tidak menyayangkan ya minyaknya yang mahal dituangkan di kepala Yesus waktu itu. Ya. Murid-murid Yesus waktu itu kaget mungkin ya, melihat peristiwa itu ya. Ini level murid loh ya, bukan orang biasa. Level murid Tuhan Yesus itu bisa salah menilai suatu peristiwa ya, peristiwa perempuan yang menuangkan minyak yang mahal tadi ya. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari itu tidak luput ya, seorang pendeta pun bisa melakukan kesalahan, baik dalam memberi saran, memberi nasihat, menilai sesuatu ya, itu bisa salah. Karena ini level muridnya Tuhan Yesus pun dalam kisah ini ya, itu juga salah menilai tindakan perempuan yang tidak menyayangkan ya minyaknya yang mahal dicurahkan di kepala Yesus waktu itu. Yang punya minyak saja nggak masalah ya, kok orang lain yang nggak ikut membeli minyak yang mahal tersebut kok malah meributkannya gitu loh ya. Jadi ini contoh ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus minta hikmat Tuhan ya jika ada permasalahan atau pergumulan yang berat ya. Lebih baik kita konsultasi dengan Tuhan Yesus dulu ya, melalui doa kita. Lalu kalau kita mau konsultasi ya kita konsultasi dengan pasangan kita kalau yang sudah menikah, atau dengan orang-orang yang kita percayai ya, yang bisa dipercaya maksudnya. Jangan curhat sembarang orang karena nanti bisa jadi bumerang. Ya bisa membuka aib kita sendiri nanti kalau kita cerita ke sembarang orang, itu aib kita akan diceritakan ke mana-mana ya. Jadi lebih baik kita konsultasi atau curhat langsung dengan Tuhan Yesus dulu melalui doa kita. Itu cara yang tepat ya. Jangan bingung mau konsultasi ke siapa ya, jangan bingung. Kalau memang sudah konsultasi ke Tuhan Yesus dalam doa kita, mau konsultasi ke orang-orang yang kita anggap bisa dipercaya, silakan ya. Yang selanjutnya yaitu kisah di Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ya. Perikopnya persembahan seorang janda miskin. Untuk mempersingkat waktu ya, karena kita sudah sering mendengar kisah ini. Jadi saudara bisa baca sendiri di rumah ya, Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Jadi intinya itu janda miskin ini itu bicara soal hati dan pengenalannya akan Tuhan. Ya, jadi semua yang saya ceritakan ini, yang contoh-contoh ini mereka ini semua bicara hati mereka dan bicara pengenalan mereka pada Tuhan, pada Tuhannya. Ya, jadi kita belajar ya dari kisah-kisah ini, di mana janda miskin ini dari kacamata Tuhan ya, itu sama ya dengan perempuan yang menuangkan minyak di kepala Yesus tadi ya. Itu hampir sama intinya, yaitu dia memiliki hati yang merendah dan hati yang penuh ucapan syukur, dan hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia merasa tidak ada artinya tanpa Tuhan ya, segalanya untuk Tuhan, seluruh hidupnya untuk Tuhan. Jadi ada totalitas. Baik perempuan yang menuangkan minyak mahal tadi, juga
di Lukas 21 ayat 1-4 tentang kisah janda miskin yang memberikan persembahan cuma sedikit ya, bahkan seluruh uangnya waktu itu dipersembahkan semua ya di bait Allah. Jadi janda miskin ini seolah-olah kalau menurut orang dunia itu dianggap suatu kebodohan ya, mempersembahkan seluruh penghasilannya. Tapi janda miskin ini ya mengenal ya kepada siapa ya janda miskin ini memberi yang terbaik. Jadi dia tidak menyayangkan penghasilannya semua dipersembahkan di bait Allah waktu itu ya. Jadi kita belajar dari dua kisah ini. Ada lagi ya kisah selanjutnya yaitu Raja Daud. Kita baca di 2 Samuel 6 ayat 14-16. Jadi kita buka bersama-sama ya. Dua Samuel 6 ayat 14-16. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Ayat 15. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ayat 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Kita melihat ya Raja Daud ini memimpin proses pengangkutan tabut Tuhan itu ya dibawa ke Yerusalem. Ya, jadi saat proses perjalanan membawa tabut Tuhan tersebut, Daud menari-nari dengan sekuat tenaga, dengan ekspresi yang penuh sukacita ya, yang totalitas gitu ya. Ibaratnya kalau aktor aktris main film itu totalitas gitu ya. Jadi meluapkan sukacitanya saat membawa tabut Tuhan ke Yerusalem itu. Daud sangat bergembira sampai menari-nari, loncat-loncat ya. Mungkin seperti anak kecil gitu ya. Padahal dia itu waktu itu sudah jadi raja, seorang raja. Jadi mungkin sebagian orang menganggap sikap Daud tersebut tidak pantas sebagai seorang raja bersikap seperti itu ya. Seperti anak kecil gitu ya, dilihat banyak orang gitu ya. Jadi si Mikal ini memandang rendah Raja Daud karena dianggap itu tidak pantas dilakukan seorang raja ya. Tapi Raja Daud tidak peduli ya dengan pendapat orang. Raja Daud tetap ya menari-nari, bersukacita, diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Itu contoh memberi di atas standar. Yaitu tadi contohnya perempuan yang menuangkan minyak mahal di kepala Yesus tadi, yang pertama. Yang kedua, janda miskin yang mempersembahkan seluruh penghasilannya hari itu ke bait Allah. Dan yang ketiga ini kisah tentang Raja Daud yang totalitas ya, dalam perjalanan membawa tabut Tuhan ke Yerusalem. Dia tidak malu, tidak mempedulikan omongan orang, meskipun dia seorang raja. Dia menari-nari seperti anak kecil ya, dengan ekspresi yang tidak biasa mungkin ya dilakukan oleh
seorang raja, mungkin hanya Raja Daud ini yang pernah melakukan hal ini ya, satu-satunya raja yang tidak malu menari-nari untuk Tuhan ya, di sepanjang perjalanan membawa tabut Tuhan itu. Karena Daud tahu kepada siapa ya dia menyembah. Dia mengenal dengan baik siapa Allah yang disembahnya. Ya totalitas ya, memberikan puji-pujian, menyembah, memuji Tuhan, meninggi-ninggikan Tuhan dengan caranya yang unik. Dia tidak malu ya. Demikian juga kita dalam kehidupan sehari-hari ya, kita bebas ya mau mengekspresikan cinta kita, ucapan syukur kita, rasa gembira kita, sukacita kita pada Tuhan itu kita bebas mengekspresikan, tidak usah malu, tidak usah mendengar suara orang ya, tidak usah dihiraukan saat kita mengekspresikan ucapan syukur kita pada Tuhan ya, dengan cara kita ya, asal itu sesuai etika dan norma ya yang ada, itu kita nggak usah malu, nggak usah dengerin apa kata orang, karena kadang ya orang tuh nggak suka dengan ekspresi kita, cara kita meluapkan kegembiraan kita, sukacita kita pada Tuhan. Itu kadang orang itu punya penilaian sendiri-sendiri. Jadi terus saja lakukan, nggak usah dengerin omongan orang ya. Jadi kita tetap ya meluapkan ya ucapan syukur kita dengan cara kita masing-masing, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, penuh cinta pada Tuhan. Itu 3 contoh ya. Jadi seberapa jauh kita memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus itu yang penting. Dan seberapa rela kita mempersembahkan hidup kita pada Tuhan, itu yang penting ya. Saya ulang ya, seberapa jauh kita memberi itu tadi ya, memberi pujian, penyembahan, pelayanan kita, iman kita, benih yang kita tabur, ucapan syukur kita ya, kesetiaan kita, ketaatan kita, dan lain-lain. Itu harus kita berikan dengan sepenuh hati, segenap hati, sungguh-sungguh ya, melebihi standar ya. Itu pesan Tuhan hari ini. Jadi kita belajar dari 3 kisah tersebut. Jadi orang yang mengenal Tuhan Yesus dengan baik pasti tahu kepada siapa orang itu memberi yang terbaik ya. Jadi orang yang mengenal Tuhan Yesus dengan baik itu pasti yang memberi yang terbaik untuk Tuhan, karena dia tahu siapa Tuhannya, mengenal Tuhannya dengan baik. Ya, hidup kita ini bukan dari apa kata orang, bukan dari penghasilan kita, bukan dari apapun juga, tapi hidup kita itu dari janji Tuhan. Ya, jadi kalau kita hidup menurut kata orang ya, itu membatasi kita, karena kita tidak akan bisa maju, nggak akan bisa iman kita nggak bisa bertumbuh ya, dan pelayanan kita bisa mandek ya di tengah jalan kalau kita hidup dari apa kata orang. Ya, iman kita bisa mandek, pelayanan kita bisa mandek, bisnis kita juga bisa mandek, semuanya bisa mandek hanya gara-gara mendengarkan apa kata orang. Ya, kalau kata orang itu baik ya, merupakan suatu saran yang bagus, nasihat yang bagus, tentu ya kita dengarkan. Ya, saran-saran yang baik, nasihat yang baik itu kita berterima kasih jika ada orang yang begitu pada kita. Tapi kalau ada orang yang suka menggosip ya, menjelek-jelekkan kita di belakang, menusuk dari belakang ya,
itu jangan dihiraukan. Ya, jangan dihiraukan, biar saja. Kita berkati saja orang itu, kita jaga jarak. Jangan terlalu akrab dengan orang yang seperti itu, karena ada ayatnya ya, jauhi pencemooh ya, jauhi orang yang suka mengadu domba, jauhi orang yang pokoknya yang karakternya nggak baik, itu ada di Alkitab. Saudara bisa baca sendiri ya. Jadi jangan hidup juga dari penghasilan kita, karena penghasilan kita itu terbatas. Kan kita sebagai seperti misalnya pengusaha atau yang ikut orang pegawai, itu kan kadang gajinya itu kurang gitu ya, tidak cukup, 1 bulan itu tidak cukup ya. Tapi kita hidup dari janji Tuhan. Jadi Tuhan nanti akan berkarya ya. Gaji yang cuma sekian itu bisa ya mencukupi apa yang kita benar-benar butuhkan, yang suatu kebutuhan, bukan keinginan ya, tapi sesuatu yang benar-benar kita butuhkan, Tuhan cukupkan. Ya, percayalah, kita itu bukan dari penghasilan tapi dari janji Tuhan. Ya. Karena kita ini adalah anak Allah, anak yang berharga. Di matanya itu kita ada maha karya Tuhan, God masterpiece. Ya, jadi kita itu adalah anak Allah yang paling berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu kita hidup dari janji Tuhan. Kita ahli waris janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan pasti kita terima. Ya, asal kita hidup taat, setia pada Tuhan Yesus ya, sampai kapanpun juga, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jangan sampai kita kehilangan iman. Seberat apapun permasalahan kita, persoalan kita, pergumulan kita, badai sehebat apapun menerjang kita, kita harus tetap ya mempertahankan iman kita, tetap taat, tetap setia pada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Amin. Jadi itulah ya pesan Tuhan hari ini. Jadi selama kita mau bersukacita karena Tuhan Yesus, ya, ini gak main-main ya. Ini Tuhan Yesus tidak pernah tidur. Tuhan Yesus tidak pernah lalai akan janjinya. Janjinya ya dan amin. Jadi selama kita mau bersukacita karena Tuhan Yesus, kita pasti sudah telah menerima apa yang orang lain tidak menerima. Amin. Jadi Tuhan sudah menyediakan apa yang orang lain tidak terima. Itu kita pasti terima. Karena kita mau ya memberi yang terbaik tadi, dan selalu bersyukur ya, selalu bersukacita karena Tuhan Yesus. Itu janji Tuhan. Ya, kita pasti menerima semua janji-janjinya. Amin. Yang selanjutnya ada tambahan sedikit ya. Apa penyembahan itu? Ya, kita sering mendengar kata penyembahan ya. Tapi kita hari ini belajar lebih dalam apa itu penyembahan. Kita belajar dari Markus 12 ayat 30. Mari kita buka bersama. Saya bacakan ya. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Saya ulang ya. Markus 12 ayat 30. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Di sini ada penekanan ya, kata segenap.
sering diulang ya di ayat ini. Ada berapa kali kata segenap ini ya. Betapa pentingnya ya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan dengan segenap kekuatan kita ya, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita ya, dengan segenap hati kita. Amin. Ya, itu pesan Tuhan hari ini. Jadi penyembahan itu ya yang benar di mata Tuhan ya, itu harus dengan segenap tadi ya. Ada beberapa hal ini ya. Segenap. Jadi ada totalitas. Kalau kita menyembah Tuhan setengah-setengah, itu tidak berkenan di mata Tuhan. Kita harus berpegang pada ayat ini ya, Markus 12 ayat 30 ini dalam menyembah Tuhan. Yang selanjutnya ya, penyembahan itu ya, kalau bisa ya, itu dilakukan secara rahasia atau tidak seorang pun tahu, atau nggak usah ngomong-ngomong gitu loh maksudnya ya. Kalau bisa itu lebih baik. Penyembahan yang berkenan di mata Tuhan itu sebenarnya itu penyembahan yang tidak diketahui orang lain, yang tidak digembar-gemborkan ke orang lain, yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Itu penyembahan yang berkenan ya di mata Tuhan. Jadi penyembahan itu benar-benar suatu hubungan yang personal ya. Jadi hanya kita dan Tuhan yang tahu penyembahan tersebut itu bersifat pribadi, lepas pribadi. Jadi nggak perlu kita ngomong ke orang lain ya, nggak perlu kita gembar-gembor iman kita kuat, atau kita sudah berbuat amal gini, kita berbuat baik gini ya, atau kita sudah melakukan 10 perintah Tuhan, atau kita sudah melakukan bisa punya buah-buah roh ya, itu bagus ya, tapi jangan ngomong ke orang-orang gitu loh maksudnya ya. Itu bagus, harus buah-buah roh itu harus, kita sebagai anak Tuhan harus menghasilkan buah ya, yang bisa dinikmati oleh orang lain, oleh Tuhan, oleh diri kita sendiri. Dan itu suatu penyembahan yang indah di mata Tuhan ya. Jadi itulah pesan Tuhan hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.